menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya, tetapi yang mereka salib dan bunuh adalah seseorang yang wajahnya diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam. Lalu kemana Isa alaihissalam? Dijelaskan di ayat itu juga, di rangkaian ayat itu juga, surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan yang sebenarnya terjadi, Allah mengangkat Isa alaihissalam ke langit lalu ditahan. Sampai kapan? Sampai kelak nanti turun di akhir zaman. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi sampai sudah dijelaskan di mana bakal turunnya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam akan turun fi manaratil baida fi syarqi Dimashq, di sebelah timur kota Damaskus, di sebuah menara berwarna putih. Dan ini menurut para ulama diyakini merupakan menara dari sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Amawi atau Al-Umawi. Dan hari ini masjid tersebut ada, dan hari ini menara putih itu ada. Bahkan hari ini kaum Nasrani di Suria, karena Syam, wilayah Damaskus ini adanya di negara Suria, kaum Nasrani Suria sendiri menyebut menara itu dengan sebutan the minaret of Jesus, menara Yesus, karena mereka yakin di menara itulah akan turunnya Yesus, kata mereka, dan kita Isa alaihissalam. Jadi saudaraku rahimakumullah, Isa alaihissalam akan menghancurkan salib. Isa alaihissalam akan membunuh babi. Bayangkan, babi dibunuh oleh Isa alaihissalam. Kenapa? Karena babi pun telah menjadi fitnah bagi kaum Nasrani, yang entah dari mana awal ceritanya mereka sekarang menghalalkan daging babi, padahal sebenarnya Isa alaihissalam telah mengharamkannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengharamkannya. Saudaraku rahimakumullah, bukan itu saja, bahkan dikatakan bahwa Isa alaihissalam kelak nanti kalau sudah turun, dia akan menghapuskan jizyah. Tahukah kita apa itu jizyah? Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada kaum ahli kitab non muslim, Yahudi Nasrani, di sebuah negara yang memberlakukan hukum Allah Ta'ala, dikarenakan mereka ingin hidup di dalam negara yang berhukum Islam tetapi tidak memeluk Islam. Maka sebagai gantinya dia harus membayar pajak, namanya jizyah. Dan ketahuilah, pajak non muslim di tengah-tengah negara Islam, di tengah sistem Islam, itu bukan mereka bayar tanpa balasan, Pak. Ada balasannya. Negara Islam wajib menjamin 3 hal pada diri mereka kalau mereka rajin, disiplin, patuh membayar jizyah setiap tahun. Apa itu balasannya? Pertama, nyawa mereka dijamin keselamatannya. Bahkan kalau ada serangan kepada negara Islam dari musuh-musuh Islam, mereka tidak perlu ikut berperang melawan musuh itu. Mereka duduk manis di rumah, biar tentara Islam yang membela mereka, melindungi mereka. Yang kedua, dijamin harta mereka. Harta mereka tidak boleh diutak-atik, karena itu harta dari orang-orang yang menjadi warga yang baik di dalam negara Islam. Dan yang ketiga, mereka dijamin kebebasan berkeyakinannya, beragamanya, beribadahnya, dengan syarat mereka tidak boleh beribadah kecuali di tempat ibadah mereka atau di rumah mereka. Di luar tidak boleh mereka beribadah. Kenapa? Karena itu negara yang memberlakukan hukum Islam. Jadi saudaraku rahimakumullah, Isa alaihissalam akan menghapus aturan ini. Tidak ada lagi pilihan jizyah. Yang ada cuma 2 pilihan. Pilihan pertama, Isa alaihissalam akan menawarkan aslim taslam, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau tidak mau, maka Isa alaihissalam akan membunuh setiap ahli kitab yang masih ngeyel juga, setiap orang kafir yang masih ngeyel juga, tidak mau mengikuti agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa demikian? Karena turunnya Isa alaihissalam merupakan tanda bahwa dunia sudah memasuki injury time. Waktu berakhirnya dunia sudah dekat sekali. Alangkah keterlaluannya kalau masih ada orang kafir ahli kitab yang tidak mau menyadari kebenaran agama Nabi akhir zaman al-Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, padahal kiamat sudah dekat sekali terjadi. Jadi saudaraku rahimakumullah, itulah sebabnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, alla na'budu illallah, marilah kita tidak menghamba kecuali kepada Allah Ta'ala.
wala nusyrika bihi syai'an, dan marilah kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, wala nattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, janganlah hendaknya satu sama lain di antara kita saling menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah. Kalau ini sudah kita sampaikan, mereka tetap tidak mau juga mengakui kesepakatan perjanjian tauhid ini. Katakan kepada mereka, ishhadu bi annana muslimun, saksikanlah kami ini kaum muslimin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berlaku jujur dan berterus terang di hadapan Allah Ta'ala bahwa kita selama ini lemah, Pak. Apa yang Allah perintahkan khususnya dalam surat Ali Imran 64 ini belum kita kerjakan. Kita belum menyampaikan kepada ahli kitab yang ada di sekitar diri kita, kaum Nasrani khususnya, karena di negeri ini insya Allah nggak ada Yahudinya, Pak, kecuali Yahudi terapan barangkali 1-2 ada di negeri ini, ya kan? Tapi kalau Nasrani banyak di sekeliling kita. Mari kita berlaku jujur dan berterus terang, kita belum menyampaikan amanah dari Allah Ta'ala kepada mereka ini, untuk kita mengingatkan mereka bahwa antara kita dengan mereka sebenarnya ada satu kesamaan. Kesamaan apa itu? Kesamaan tidak mau menyembah kecuali Allah Ta'ala, dan tidak dibenarkan kita ini mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, bahwa tidak mau diantara kita satu sama lain saling menyembah. Tidak ada, tidak boleh. Ya, kita ini adalah hamba-hamba Allah yang harus menyembah kepada Allah semata. Nah, yang jadi masalah, kalau kita sudah mengakui hal ini, Pak, marilah kita beristighfar. Jangan sebaliknya, sudahlah amanah ini tidak kita kerjakan, malah sebaliknya setiap akhir tahun tanggal 25 Desember sebagian dari kita malah menyampaikan kalimat yang membuat mereka tidak kunjung sadar bahwa seharusnya prinsip hidup mereka adalah la ilaha illallah. Dengan kita mengucapkan selamat Natal, sebuah ucapan yang membuat mereka semakin yakin bahwa kita umat Islam pun mengakui kebenaran keyakinan mereka. Ingat, apa sih yang mereka rayakan tanggal 25 Desember? Yang mereka rayakan hari kelahiran Yesus Kristus, kata mereka. Isa alaihissalam, kata kita. Dan bagi mereka Yesus Kristus itu siapa? Anak Tuhan, atau bahkan Tuhan itu sendiri. Kalau itu yang menjadi cara berpikir mereka dan keyakinan mereka, alangkah anehnya mereka sedang error, kita malah ucapkan selamat kepada mereka. Padahal justru seharusnya yang kita sampaikan kepada mereka, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi, antara kita ada kesepakatan. Apa itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam? Apa itu? Alla na'budu illallah, janganlah kita menghamba kepada selain Allah Ta'ala. Jadi alangkah khianatnya kita. Seharusnya kita menyampaikan kepada mereka apa yang menjadi prinsip yang sama antara kita dengan mereka, malah sebaliknya setiap akhir tahun kita tidak membuat mereka sadar akan kekeliruan mereka, malah kita mengucapkan selamat. Karenanya melalui mimbar yang mulia ini saya ingatkan diri saya dan kita semua di sini, kalau selama ini Anda lakukan hal itu setiap tanggal 25 Desember tahun ini, taubatlah, berhentilah. Karena apa? Karena seharusnya yang kita sampaikan kalimat di dalam ayat ini. Ingat pesan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik saja atau diam. Jangan menyampaikan yang baik, tidak, malah sebaliknya kebatilan yang mereka lakukan kita ucapkan selamat kepada mereka. Tolong sadari betapa kelirunya hal itu, betapa beratnya tindakan kita itu. Karena apa? Sedikit banyak ucapan selamat kepada mereka ketika mereka sedang error akan membuat mereka menganggap kita memberi pembenaran kepada kekeliruan mereka. Sekarang coba Anda bandingkan, kalau ada orang baru keluar dari rumah bordil, ya, dia baru saja berzina dengan seorang pelacur, lalu keluar dari rumah itu kita katakan selamat ya, sudah berhasil,
berzina dengan seorang pelacur, apakah mungkin kita ucapkan selamat ketika dia melakukan dosa seperti itu? Dan ingat, dosa zina dibandingkan dosa syirik nggak ada apa-apanya, Pak.